oh nyanyi weh setiap hari karena kan akhirnya punya suara bagus kan. Waktu Hatinya kecil tuh itu kalau teteh jongkok udah pasti pup di celana. Everywhere. Everywhere. Kayak dia misalnya jongkok dimanapun. Ya Allah. Dia tahu Besti. Kasihan lu adik aku gitu, menjual aku ke Mbak Gigi supaya Mbak Gigi itu mau ikut nengok gitu kan. Gitu. Oke? Oke. Siap? Siap. Oke, Nanas dulu deh yang ngambil ya. Ya. Yang anak bawang dulu. Oke, yang buka siapa? Ya Nanas lah, buka dewe lah kita semua di sini. Ambil Ya sendiri, buka sendiri. Kalau kamu bisa bertukar posisi satu sama lain, apa hal yang kamu ingin lakukan pertama kali? Maksudnya bertukar posisi sama siapa? Sama siapa? Sama siapa aja? Sama teteh. Oh, apa hal yang ingin kamu lakukan pertama kali? Kalau aku jadi teteh maksudnya? Kalau aku jadi teteh, apa yang ingin aku lakukan pertama kali? Ingin kembali lagi menjadi aku. Saking nggak maunya jadi aku berarti Eren Pisan. Ya dia Menyedihkan soalnya guys. Jangan. Biar yang kuat menjalani hanya diri dia sendiri. Ya karena kan enggak deh. Apa ya? Kalau aku jadi teteh yang pertama kali aku lakukan apa? Oh nyanyi weh setiap hari karena kan akhirnya punya suara bagus kan. tapi emang gitu kan, aku tuh sampai diprotes sama Arafi karena setiap kata-kata yang keluar dari mulut aku tuh bernada dan dinyanyiin gitu. Apalagi aku kan misalnya kan aku kan ini selama ini kebiasaan punya suara yang jelek, maksudnya yang pas-pasan. Akhirnya aku mempunyai suara bagus dong jadi dia terus saya setiap sepanjang hari. Kerjaan ya. Ya, pusing tapi loh. Coba. Kalian mau menjadi orang tua seperti apa? Berarti Nanas juga ikut jawab. Oh berarti teteh jawab juga kalau teteh jadi aku tadi teteh mau melakukan apa hal yang pertama kali teteh lakukan? Oh gitu? Iya. Hah? Apa ya? Kok isi? Jadi Nanas? Iya loh, apa? Apa ya? Oh tinggi loh. Jadi apa? Main basket langsung? Enggak, pengen pakai baju-baju yang nggak bisa dipakai sama orang pendek. Ngerti nggak? Kayak suka ada misalnya kayak celana yang palazzo gitu kan bagus. Ini mah aku mah jelek kalau pakai ini kayak kedodoran gitu kan, kayak orang ketebelan gitu. Bagus mah si Nanas gitu. Berarti kan. langsung aku pakai pengen, baju. Iya, sama pengen nonton konser berdiri. Kelihatan gue sekarang. Kalau dulu sekarang kan iya benar-benar. Permisi, kelihatan gitu kan. Gitu. Bagus, berfaedah. Berfaedah kan? Nah, sekarang yang ini. Mau menjadi orang tua seperti apa? Coba Nas. Mau menjadi seperti Mama Ami. Kenapa? Kenapa seperti Mama tuh gimana? Seperti Mama Ami itu kayak apa ya? Jadi kayak bisa deket terus sama anak sampai usia kita ini sekarang. Mau sampai searafi pun gitu ya, laki-laki bahkan tuh kalau masalah apapun tuh nyarinya mama. Kan kita kayak kalau ada apapun pasti nomor satu nyarinya mama. Mau cerita apa, mau maksudnya kayak mau kita salah, mau kita bener kan ada misalnya anak yang ngelakuin kesalahan tapi tuh nggak mau ngomong sama orang tuanya karena takut. Tapi kalau kita walaupun ngelakuin kesalahan, ngadunya tuh tetap ke mama. Iya sih benar. Jadi gimana caranya mama itu bisa membuat anak-anaknya mau salah mau bener itu ngadunya mama tetap jadi orang pertama yang tahu. Betul. Aku juga gitu. Mau jadi kayak mama. Iya, kreatif. Ya udah masa mama orang ya kan pasti sempet pengen jadi kayak mama kita. Emang mama kita sama? Iya kebetulan ya. Ya aku juga maunya gitu. Jadi deket gitu sama anak tuh. Jadi anak tuh jangan takut mau cerita mau apa tuh ya cerita aja gitu. Jadi kita nggak ngejudge anak gitu. Bener. Maksudnya mau anaknya salah. Gak pernah ngejudge anak mama tuh bener. Iya. Terus kalau ngejudge sih. Enggak deh. Tapi ngejudge-nya tuh bukan yang misalnya kayak, iya salah. Tapi dicari tahu kenapa ya anak gue tuh bisa seperti ini. Pada saat anaknya salah tuh dia juga mencari tahu alasannya teh kenapa dia kayak gitu gitu. Walaupun tetap nasehatin kalau salah tetap ngasih tahu gitu kan. Betul. Yes. Sekarang berarti Nanas. Apa hal unik dari saudara kamu yang mungkin orang lain nggak tahu? Saudara Nanas tuh siapa? Nanas jelasin dulu. Oh ya. Saudara aku tuh siapa ya? Teteh Arafi. Hal unik teteh yang orang nggak tahu. Ini nggak ada sih. Apa ya? Yang bagus gitu Nas. Ntar dulu, hal unik. Maksudnya yang sering dia lakukan. Nggak, aku mau buka kejelekan aja. Waktu kecil itu kalau teteh jongkok udah pasti pup di celana. Everywhere. Everywhere. Kayak dia misalnya jongkok dimanapun. Kenapa ya kayak Ayo gitu? Nisha ke toilet gitu. Udah tahu. Itu udah pasti di everywhere loh itu.
nggak mengenal tempat, nggak mengenal siapa di sebelah dia. Ih kenapa ya kayak gitu ya? Kenapa lah, tanya lah pada diri itu sendiri. Kan untungnya masih kecil ya. Ya nggak kecil-kecil banget lah teh itu. Ya 3 tahun 4 tahun tuh kecil gak sih? 5 tahun. Zenzune loh. 5 tahun 6 tahun. Segede Zenzune. Tapi Zenzune juga nggak gitu kok sekarang. 4 tahun 5 tahun lah dia masih gitu. Enggak. Masih. Gede banget dong Nas. Iya, masih. Itu orang nggak tahu. Kalau Arafi apa ya hal unik ya? Kayaknya semua orang udah tahu ya hal unik-unik Arafi. Udah, kayaknya semua tahu. Apa ya unik ya? Apa ya kayak takut rambutan itu kan unik. Iya. Ya udah pada tahu sih ya. Hal unik apa lagi ya? Nggak bisa diem tahu. Orang juga tahu dia nggak bisa diem. Bener juga. Nggak bisa diem. Semua orang udah tahu dia nggak ya. bisa diem. Udah sih kayaknya. Udah ya, hal unik ya. Nggak ada yang terlalu unik gitu. Ya kan? Teteh apa? Kalau yang Arafi apa ya? Kalau Nanas mah unik, ya udah jelas ya. Nanas tuh sampai gede masih ngompol. Itu tuh penyakit. Ya tolong besti-besti semua yang profesor, dokter, S1, S2, S3 coba dijelasin penyakit apakah itu? Komen tolong kalau ada yang tahu. Manusia terbeser di dunia. Dia selalu bilang kalau dia itu berpenyakit ya. Tolong komentar. Siapa tahu ada yang punya ilmunya ya. Apalagi ya manja kalau nggak unik lah kalau manja. Iya sama masih itu loh suka megang-megang mama. Nggak apa-apa lah ya kan sebuah kasih sayang anak terhadap orang gitu. tua. Kalau aku jadi mama sih kayak apa sih gitu kan terlalu dipegang-pegang banget. Gitu. Nggak apa-apa kan mama sendiri bukan mama orang. Iya benar sih. Oke. Itu hal uniknya ya. Jangan Tete ya. Nah. Kamu. Ih takut banget loh. Kalau kamu dikasih nih ya waktu nih sama Allah sama semuanya tuh. Minta maaf deh kamu sama saudara kamu mau apa? Ih kesenangan banget loh dia nih. Dikasih sama waktu sama Allah untuk minta maaf. Dia tuh soalnya nggak pernah mau minta maaf, lebaran aja dia tuh paling nggak mau salam-salaman. Salam. Tapi kok salam itu gitu, salam dulu saya gitu kan. Salam loh minta maaf. Gak suka loh aku tuh gini-gini, kayak gitu. Enggak lah. Nah, coba. Bercanda lah. Coba. Tapi emang kita tuh nggak pernah sih yang kayak minta maaf yang gitu-gitu. Karena kalau kita pasti memaafkan apapun. Iya, terus nanti kalau kayak gitu-gitu jadinya pengen ketawa gitu. Emang bukan keluarga yang romantis. Iya, nggak romantis sih. Ya coba cepet Nas. Apa ya kalau dikasih Allah waktu untuk minta maaf akan melakukan apa gitu? Akan minta maaf karena apa yang sudah dilakukan. Sama Teteh? Ya sama saudara-saudara, ya, termasuk Teteh juga saudara Nana sih. Iya apa ya minta maaf aja kalau banyak salah. Minta maaf kalau suka marah-marah, minta maaf suka ngelawan kepada kakak-kakak ya. Udah. Nggak ada kurang banyak lagi gitu. Ya kan minta maaf ya udah minta maaf atas kesalahan yang sudah dilakukan. Minta maaf suka ngelawan, minta maaf suka ngerepotin, tapi ya itu tugas kakak juga sebenarnya gitu loh kalau adanya. Ya. Ada yang ngerepotin. Ya udah sih minta maaf gitu. Ya udah deh dimaafin. Dia juga maafinnya gengsi. Ini tuh gengsi banget guys iya, kita gitu. itu guys. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Apalagi? Udah. Apa yang ingin kamu tanyakan ke saudara kamu dan jawab dengan jujur? Apa yang ingin aku tanyakan kepada Teteh tapi jawab dengan jujur? Teteh dong, kan Anas nanya ke Teteh kan itu? Iya, aku nanya ke Teteh, Teteh harus jawab jujur. Gitu loh. Ngerti gak sih? Yang nanya siapa? Dari mukanya kayak gak paham ya Besti. Yang harus nanya Teteh apa Nanas ya? Aku, kan ini pertanyaan ke aku. Apa yang ingin kamu tanyakan kepada saudara kamu? Oh, jadi Nanas nanya ke Teteh, tapi Teteh harus jawab jujur. Pernah gak Teteh itu ngambil barang aku terus ngilangin tapi gak bilang sama aku? Ngambil barang Nanas. Atau gak dikembalin atau hilang barangnya terus kayak udahlah gak usah bilang lah si Nanas gak nyadar gitu. Gak pernah sih ya, karena Nanas kan barang-barangnya agak kurang ya. Selalu adanya Nanas yang ngambil punya Teteh. Jadi Teteh tuh bener harus jujur loh ini. kayaknya nggak ada sih kalau Jujur ngambil loh. barang terus hilang gitu. Gak ada? Ya nggak ada kalau barang, kalau uang pernah loh.
bayar apa gitu, aqua galon apa nggak ada uang cash banget, buka dompetnya ambil 200.000 nih kasih ke mbak buat bayar. Pantesan aku tiap ambil uang di ATM kok hilang, berarti sekali doang ya, berarti dia sama ini pelakunya sekali guys. doang zaman waktu di Andara itu loh kan, daripada kita mau minum nggak di rumah nggak ada galon, Nanas nanti kalau haus Nanas juga loh yang nanya kan, ya udah gitu kan, ya udah nih ada nih gitu ngasih ini bayar. Astagfirullahaladzim. Makasih ya acara ini jadi aku tahu uang di dompet tuh hilang nggak siapa. Tapi kan itu untuk kita minum bersama loh, untuk beli galon bersama ya. Oke. Aduh, nggak bisa main kayak gini-gini kalau sih? sama dia tuh. Apa sih? Suruh minta maaf gitu. Enggak. Deskripsikan rasa sayang ke saudara kamu. Wow. Saking sayangnya udah nggak bisa dideskripsiin kayaknya mah, udah best. Ya kan? Ya, best. Enggak, sebenarnya apa ya, kalau deskripsikan sayang tuh gimana ya namanya kan, kalau aku sih ya dari kecil itu memang kita tuh nggak pernah berantem ya Nas ya. Aku sama Nas tuh nggak pernah berantem dari kecil. Kalau misalnya berantem tuh misalnya kayak rebutan tas misalnya, Nanas dulu yang pakai, Tete dulu yang pakai, kayak gitu doang. Tapi bukan, itu mah namanya kayak cuman rebutan-rebutan gitu ya. Tapi kalau emang berantem yang berantem gitu, marahan atau gimana tuh nggak pernah dari dulu. Karena ya apa ya? Ya kalau aku sih mikir ya udah namanya adik ya, kalau kakak mah ngalah aja gitu kan. Kayak kelakuannya mungkin kalau misalnya orang lain nggak bisa terima, tapi kan kalau kita kan sebagai adik kakak emang kan saudara gitu kan, adik kakak kandung ya pasti terimalah apapun gitu, mau kejelekannya, mau kebaikannya gitu. Jadi deskripsinya ya begitu ya, maksudnya kayak deskripsiin rasa sayang mungkin apa ya, kayak iya udah nggak bisa dideskripsiin ya, makanya mau buruk baik apapun itu segala macam mah sayang. Karena dari kayak pokoknya mah kalau kita sekeluarga mah pokoknya senang bareng, sedih susah bareng, senang pokoknya harus bareng-bareng. Terus kayak kalau kita ada masalah satu sama lain itu pasti tahu sih semuanya ya, misalnya Nanas lagi ada masalah, Raffi atau aku atau Mama, kita tuh pasti selalu semuanya tuh harus tahu gitu, harus tahu lagi apa yang terjadi. Jadi kita tuh ada sense apanya ya, kayak oh gimana nih, udah selesai belum masalahnya, walaupun misalnya memang kita nggak bisa terlalu ikut campur atau apa gitu, tapi paling enggak kita selalu ada gitu. Betul. Oke. Terakhir. Ini deh. Tidak ada pertanyaan katanya. Give your sister a hug and tell her how much do you love her. Wow, so sweet. Aku tuh nggak pernah tahu maksudnya. Nggak pernah. Maksudnya sama Nanas tuh gitu nggak pernah gini-ginian gitu loh. Jadi kayak kalau gini-ginian juga kayak gengsi. Iya, tapi terharu. I love you. Dia tahu gengsi. Dia nangis loh, aku gak pernah loh nangis kayak gini, malu deh. Gak pernah loh kita sumpah Besti. Gak pernah, karena emang maksudnya kalau aku pribadi tuh orangnya memang kalau di keluarga ya udah, maksudnya tanpa kita harus ngomong, tanpa kita harus saling yang ngungkapin gitu, tapi udah tau lah pasti kita akan selalu sayang dan selalu backup satu sama lain. Ih nangis, masa nangis? Seru banget kan itu Besti challenge yang gak pernahnya lo lihat aku nangis-nangisan sama Nanas ya. Nah jadi buat kalian yang di rumah nih Besti, kalian bisa jadiin tadi itu untuk jadi inilah kayak misalnya kalian pengen mengenal saudara kalian di rumah, bisa. Mungkin mau bermain game seperti ini di rumah bersama saudara kalian bisa langsung ikutin gitu kan, langsung kayak oh iya deh gitu. Atau kan ada juga tuh kayak adik kakak yang sebenarnya tuh sayang tapi nggak akur. Bener. Banyak tuh sebenarnya gitu. Jadi bisa digunakan itu untuk begitulah ya gitu, supaya lebih mengenal dan dekat. Iya, Oke. Nah, Besti, hari ini kan temanya tuh kan tadi unbreakable bond gitu. Tadi udah sedikit bahas seputar sisterhood antara aku sama Nanas. Nah, sekarang aku pengen bahas nih tentang ipar-iparan. Ya kan, kebetulan kan
kita punya ipar yang sama tapi ada juga yang beda kan. Kita punya ipar yang sama. Ya maksudnya kayak Mbak Gigi itu kan ipar Teteh sama Nana sama nih, tapi kan dari keluarga suami-suami kita kan kita juga punya ipar juga nih gitu. Oke. Nah, waktu pas dulu ya, Nanas kayaknya kalau pas pertama Teteh nikah tuh Nanas masih kecil. Nah, pas Nanas tahu nih, alas ya Teteh mau nikah gitu. Iya. Nah, itu tuh gimana? Syok lah. Mungkin belum ngerti ke arah ipar-iparannya kalau waktu itu tuh kayak karena Teteh tuh menikah sangat muda banget waktu itu tuh kayak masih. Nanas kayak baru mau naik SMA ya kan, baru lulus SMP. Teteh mau nikah. Tapi karena memang sebelum itu juga maksudnya kan udah kenal dekat sama Andikanya. Andikanya tuh udah sangat pintar mendekatkan diri kepada keluarga tuh kayak best gitu. Iya parah saat sih itu dia tuh kayak, saat itu tuh kayak wow, nggak pakai rem, gaspol nih deketin keluarga. Jadi bukan yang tipe pacaran berduaan nggak mendekatkan ke keluarga, tapi kayak dikenalin, dideketin ke adik-adik, ke mama gitu. Jadi udah deket lah. Kalau first impressionnya gitu pas ketemu sama Andika tuh gimana tuh? Kan kalau Teteh tuh memang iya ya, kalau misalnya kalau pergi, kalau pacaran, kalau apa tuh selalu misalnya mama ikut, Nanas ikut, kayak gitu kan. Jadi tuh kenal apa gitu deket. First impressionnya baik banget, emang baik banget sih benar. Maksudnya itu bukan cuma first sih, sampai detik ini ya, sampai detik ini tuh kayak nggak cuma first aja kok takut nonton. Sampai sekarang tuh dia tuh care banget sama maksudnya nggak cuma ke Teteh, tapi kayak ke keluarga, bahkan ke temen-temen Teteh tuh dia bisa se-care itu, apalagi ke keluarganya Teteh, ke sahabat-sahabat geng si Teteh itu tuh dia tuh bisa care. Apalagi ke adiknya, ke mamanya, ke keluarga dekatnya itu udah care banget lah Andika itu. Betul. Orangnya tuh ini sensitif, jadi kalau misalkan ada yang menimpa masalah di keluarga atau apa tuh dia tuh bener mikirin kayak bener-bener jadi kayak dia yang tertimpa gitu, masalah itu bener gitu. Banget. Dia yang maju gitu kayak gimana nih gitu. Betul, kayak care banget kalau Andika tuh orang. Nah abis itu kan Arafi tuh nikah sama Mbak Gigi. Nah kalau waktu sama Arafi tuh pertama kali dia ngasih tahu kita dia mau nikah tuh gimana ya, inget gak sih? Kalau waktu mau nikah, aku mah ingetnya soalnya waktu itu tuh zaman dahsyat kan. Jadi aku tuh tahu pas masih PDKT-nya tuh pas zaman dahsyat. Terus habis itu jadi deket pacaran tapi tiba-tiba mau nikah aja gitu ya. Iya, nah pas mau nikahnya, soalnya aku tuh inget, jadi waktu itu kan aku tuh lagi hamil, terus mau ngelahiran. Tapi pas mau lahiran ternyata belum jadi lahir anaknya. Terus Arafi tuh mau nengok, kasihan lu adik aku gitu, menjual aku ke Mbak Gigi supaya Mbak Gigi itu mau ikut nengok gitu kan. Kayak kasihan banget adik aku loh mau lahiran tapi ternyata kemarin tuh gak jadi lahirannya. Akhirnya Mbak Gigi ikut nengok tuh pertama kali dibawa. Kenal tuh dia nengokin aku ke rumah sakit. Emang iya? Iya, di Bandung? Yang di Jakarta. Karena belum lahiran kan, itu baru yang kontraksi palsu-palsu jadi harus dirawat sehari gitu. Nengok tuh Mbak Gigi, Arafi tuh pertama kali, terus Mbak Giginya tuh yang malu-malu gitu. Aku malah gak nengok gitu. Ke rumah sakit itu. Nah kan gak nengok. Aku tuh lagi stripping 7 manusia harimau gak bisa kemana-mana. Nanas mah lagi syuting, pokoknya zaman itu tuh Nanas, pas Teteh lahiran aja Nanas tuh gak dateng loh. Ya aku tuh syuting. Sungguh, Nanas tuh gak dateng, gak nengok pada saat Caca lahir karena kerja. Jadi pas udah berapa minggu, udah 2 minggu tuh baru Nanas tuh pertama menggendong Caca gitu. Jadi tuh Mbak Gigi tuh nengok, tapi pas mau nikah itu gimana ya? Ingat gak? Ya inget sih kayaknya, ya udah akhirnya dia memantapkan diri mau nikah. Kalau first impressionnya ke Mbak Gigi nih ya, ke ipar. Baik, terus ya dia juga maksudnya gampang deket juga, maksudnya langsung deket juga gitu sama kita. Waktu itu juga pas awal-awal PDKT aku suka nemenin dulu ke Kapital, ke apartemennya. Baik-baik kok, sama lah, care juga baik, maksudnya juga nggak cuek, maksudnya ke adik-adiknya juga gampang deket gitu. Ya. Terus Mbak Gigi tuh kayak yang cuek, sama gitu kayak kita gitu loh. Kita tuh yang kayak cuek, terus nggak yang suka ngomongin perasaannya gimana, tapi care gitu. Maksudnya apa yang diperluin pasti dia juga mikirin kayak gitu. Jadi kayak nyambung lah ya, apalagi setelah waktu itu kita bareng-bareng di Andara udah tiap hari, itu sih yang namanya kayak begadang cuman makan sambil gosip sampai tengah malam. Iya. Gitu, jadi emang pas lah ya, kita nyambung banget gitu, deket lah gitu. Oke, nah Nanas berarti percaya nggak sih kalau menikah itu bukan hanya dengan pasangan? Kata orang kan kalau nikah tuh berarti bukan sama pasangan tapi sama keluarganya juga dong. Bener nggak menurut Nanas? Setuju, bener. Karena nggak cuman kita hidup nggak cuman dengan si pasangan kita, tapi kan sama keluarganya, mamanya, papanya, adik-adiknya, semua keluarganya lah. Jadi memang harus
semuanya harus harmonis, gitu lah, kalau benar. nggak pusing sendiri kan. Kebayang sih. Wow gitu kan. Nah ini pas banget nih lagi ngomongin ipar-iparan nih, ada bestie kita nih mau curhat. Dia mau curhat tentang ipar-iparannya, kita dengerin ya. Hai Besti, nama gue Andrea dan gue merupakan karyawan swasta di Jakarta. Gue mau cerita tentang cowok gue, kita sebut aja namanya Mario. Jadi gue dan Mario itu udah pacaran kurang lebih 3 tahun. Dan jujur dia baru ngenalin gue ke keluarganya itu di tahun ketiga ini. Dia beberapa kali ngajak gue ke rumahnya, bahkan acara keluarganya. Tapi gue tuh selalu ngerasa gak disukain sama keluarganya. Gue selalu ngerasa didiemin sama keluarga cowok gue ini. Sampai pada akhirnya gue jujur ke cowok gue. Dan dia cuma bilang kalau gue itu overthinking aja. Tapi gue yakin banget kalau mereka itu sebenarnya gak suka sama gue. Karena yang lain aja kayak pasangan kakak-kakaknya atau adik-adiknya itu diladenin. Nah gue harus apa ya, dan gimana caranya ambil hati keluarga pasangan. Mohon sarannya ya, thank you. Oh dia merasa Dia udah 3 tahun pacaran, terus kayak dikenalin. tahun ini baru dikenalin lah, tapi dia merasa kalau tidak disukai lah dengan si keluarga cowoknya itu. Mungkin apa ya, Gimana? Atau mungkin dia berkaca dulu sama diri dia sendiri dulu, apakah dia sudah mencoba gimana sih, kalau kita kan kayak kita masuk ke dalam lingkungan orang kan harus kitanya yang lebih ngerti aktif gitu. Karena kan nih kita nih yang masuk ke situ, mereka udah ada dari dulu begitu. Ini kita nih orang baru yang kita tuh datang gitu ke keluarga mereka. Jadi nggak bisa harus kita yang rasa kayak dimengertiin gitu. Iya benar, harus kayak gitu. dari kitanya. Kita yang harus adaptasi lah sama ini baru ya. Itu kan maksudnya tempat lingkungan baru. Mereka pasti udah ada ininya sendiri lah gitu. Kita ya ikutin selama kita masih bisa dan gak ngeganggu kayak mungkin kalau kita misalnya udah punya pegangan gitu masih bisa ditolerir atau kita sebisa mungkin ya kita lah ya yang beradaptasi gitu. Benar. Dicoba lagi, jangan dulu putus asa. Terus juga jangan ngerasa kayak wah gue nggak disuka ini, takutnya kan sebenarnya enggak ya dianya aja sendiri yang ngerasa kayak baper gitu. Semuanya jangan terlalu baper lah ya, kayak nanti tuh baper tuh suka menginikan yang sebenarnya enggak jadi kayak yang iya gitu. Gimana sih, ngerti nggak sih maksudnya kan? Ngerti kan ya gitu. Oke, itu loh Besti jawabannya. Jadi coba lebih berusaha lagi, jangan langsung mikirnya oh gue nggak disukain nih kayak gini-gini. Jangan, cobalah diikutin lah, maksudnya kan kamu yang masuk ke situ, jadi kamulah coba kira-kira ibunya suka apa, misalnya kakak adiknya suka senangnya gimana, kayak mungkin ada perkataan atau jawaban yang lebih ngikutin, tapi tetap harus jadi diri sendiri ya, jangan jadi kayak fake gitu juga jangan, biasa aja. Semangat itu dia, ya semangat ya. Jadi itu jawaban aku tadi sama Nanas tentang ini keluarga. Tapi kalau Nanas tuh pernah nggak sih kayak pertama kali nih pengalaman pribadi gitu kan, pas kenalan sama keluarga JJ gimana tuh? Kan soalnya kalau Nanas tuh sama kakak-kakaknya JJ umurnya jauh banget gitu, jauhnya aku tuh seumuran sama ponakan-ponakannya JJ. Iya, Nanas tuh justru seumuran sama ponakannya JJ. Jadi pas ketemu kakak-kakaknya tuh gimana ya gitu? Ya udah, maksudnya kayak ya udah memperkenalkan diri, ngobrol apa, dan alhamdulillahnya maksudnya keluarganya JJ juga welcome, dan alhamdulillahnya juga kan kayak sama-sama Sunda satu, terus kakaknya juga di Bandung. Gimana sih kalau orang Bandung mah kan kayak sesama Sunda teh kayak walaupun baru kenal teh kayak udah keluarga gitu, maksudnya baik-baik lah maksudnya. Ya nggak ada yang terlalu gimana gitu ya, nggak gimana menegangkan kayak di sinetron gitu. Wow gitu kakak ipar enggak sih, baik-baik banget. Bener, aku juga nggak ada sih, semuanya baik-baik saja. Iya. Oke Besti, nggak kerasa banget ya obrolan hari ini ya sama Nanas itu panjang lebar loh, dan berhasil membuat aku gengsi menitikan air mata. Thank you loh. Seru banget pokoknya. Nah sekarang aku pengen ngingetin ke kalian jangan lupa subscribe, terus kalian juga harus follow semua sosial medianya Bun Lifetainment, oke? Bye bye Besti, see you.